Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Hai cucoker, apa kabar? Apa kabar kalian semuanya? Selamat datang di channelnya si Jisan Wilatin. Baiklah, mungkin beberapa hari ini kalian sudah mantengin YouTube-nya si Jisan Wilatin. Ada beberapa pertanyaan-pertanyaan kalian yang mungkin sudah sempat diangkat, tapi yang belum, silakan kalian kirimkan pertanyaan kalian lewat DM Instagram si Jisan Wilatin dengan tanya Siji. Kalian bisa tanya apapun di situ. Intinya adalah permasalahan-permasalahan yang tidak begitu terlalu biasa buat kalian sebagai seorang straight, berhubungan dengan laki-laki kalian, anak kalian, atau tetangga kalian yang mungkin kalian butuh pengertian dari seseorang yang sudah punya pengalaman di bidangnya. Silahkan kalian tanyakan segala macam pertanyaan kalian lewat Instagram si Jisan Wilatin dengan hashtag tanya Siji, oke? Tapi pada hari ini spesial karena ini tidak akan mengangkat salah satu atau dari beberapa pertanyaan kalian. Di sini saya ingin men-challenge diri aku sendiri untuk menghadapi komentar-komentar yang mungkin bisa dibilang komentar jahat dari para netizen. Oke? Banyak sekali komentar-komentar jahat yang sudah masuk, tapi itu sudah secara otomatis terfilter dari YouTube-nya. Sumpah gue tidak pernah memfilter komentar-komentar tersebut, tapi sepertinya dari YouTube-nya itu yang menilai kalau bahasa ini agak sedikit kurang bagus atau maknanya kurang begitu bagus, akhirnya terfilter secara otomatis. Tapi hari ini saya akan bacain buat kalian komentar-komentar yang sudah masuk, tapi ini komentar yang terfilter yang kalian tidak bisa lihat di kolom komentar. Oke, baiklah. Mungkin komentar-komentar ini akan bikin saya agak sedikit panas dan emosi, tapi it's okay karena setiap orang itu kan hidup tidak harus selalu sama. Kalian boleh punya pikiran yang berbeda, tapi bagaimana cara mengungkapkan supaya itu terlihat agak sedikit cerdas begitu ya kan? But anyway, hari ini adalah komentar-komentar yang kalian sudah masuk yang selama ini tidak terekspos. Sekarang saya akan bacain. Oke. Baiklah, sekarang kalau begitu saya langsung aja bacain komentar yang pertama. Ini komentar sudah masuk dari El Basado. Katanya bakar R-nya 3, bakar LGBT lempar dari gedung yang tinggi. It's okay, you know, karena setiap orang kan pasti bebas untuk mengungkapkan apa yang dia rasakan. Cuman kalau aku pribadi berpikir bahwa komentar seperti ini kan tidak akan ada gunanya buat kamu juga gitu. Maksudnya kamu meluangkan waktu untuk berkomentar jahat, dan aku yakin itu juga tidak disetujui sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibaratnya itu juga berdosa, kalian juga habis pulsa, ya rugi di kalian sendiri begitu. But anyway, kalau aku sih sebagai orang yang dikomentari it's okay, karena memang aku sudah siap untuk dengan komentar-komentar seperti itu. Ini adalah segmennya hanya untuk membacakan komentar-komentar ya. Oke, baiklah, selanjutnya ini ada dari Cats Castro. Alasan orang jadi gay, ini dalam tanda kurung katanya tahu dari temen sih katanya. Valid no debate, jelas harus didebat lah, orang namanya kamu cuma tahu dari temen ya kan. Bukan kamu yang meneliti sendiri. Yang pertama adalah dibully terus tiba-tiba jadi gay. Tidak ada dalam ceritaku seperti itu. Bukan karena aku dibully jadi gay sekali lagi, tapi aku udah gay dulu makanya aku dibully. Jadi kayak orang melihat saya berbeda karena saya gay, jadi mungkin mereka pikir tingkah pola laku saya itu berbeda, akhirnya saya dapat pembulian gitu. Jadi bukan gara-gara saya dibully terus aku memilih jadi gay, no please. Saya udah gay duluan, saya udah ngerasa sebelum saya kenal pembuli itu saya udah gay, dan karena mereka melihat tingkah laku saya yang berbeda, akhirnya mereka membuli begitu. Jadi don't get it wrong gitu ya. Terus yang nomor 2 katanya kurang kasih sayang dari orang tua, apalagi sosok ayah. Makanya dia menemukan kasih sayang dari laki-laki lain dan jadi gay. Ini juga sama sekali tidak ada dalam cerita aku. Tapi buat kalian yang punya merasa jadi gay gara-gara merindukan sosok ayah, di pikiran jernihku ini, kalau kalian merindukan sosok ayah, ya berarti kalian mencari orang yang sosoknya tua tapi memerankan peranan sebagai ayah, kayak mengayomi, bukan untuk meniduri gitu. Ya nggak sih, kalau misalkan hanya sekedar mencari sosok ayah kan pasti, masa sih kamu mau tidur sama ayahmu sendiri? Mana ada anak di dunia ini pengen tidur sama ayahmu sendiri dan dijipoki dan ditiduri dan disenggamai, kan nggak mungkin gitu. Jadi kayaknya alasan gara-gara kurang kasih sayang seorang ayah, ya pasti kalau kamu kurang kasih sayang seorang ayah, ya cari seorang ayah yang benar-benar memerankan peranan sebagai ayah gitu, bukan memerankan seorang ayah tapi juga menjamah gitu. Jadi kayaknya alasan itu nggak begitu relevan menurut gue ya.
Oke, baiklah, kita langsung ke komentar yang berikutnya. Ini ada Zulkarnain. Ini sepertinya dia lagi mau menceritakan pengalamannya, soalnya panjang banget nih. Pengalaman katanya. Waktu itu gue ojek, ada penumpang G. Kampret, dia ordernya malam pas jalanan sepi, kok di belakang ada rasa yang nyodok katanya. Bangke, jijik banget. Hampir gue tabok tuh orang. Memang sial, besok orderan lagi dapat G lagi katanya. Kalau yang pertama G-nya feminim, yang kedua cowok punya anak. Waktu sampai rumahnya gue lihat istrinya cantik. Memang penyakit aneh katanya. Dan itu anak jin semua, bangke. Kalau banci cantik masih gak terlalu jijik. Nah, ini banci laki. Dalah buat kalian yang gay, tobat. Kalian gay tapi yang kena imbasnya orang lain. Contoh seperti saya kena sedikit pelecehan. Ya memang dikit tapi kerasa geli-geli di DUBUR 3 detik. Gue bentak langsung diam. Kalau melawan udah gue injek-injek katanya. Barangkali ada pengalaman buat yang lain kena pelecehan banci. Ya itu sebenarnya jorok banget, tapi penyakit mereka memang begitu. Ya kalau jelas normal, tapi kok bisa ya gitu, lagi-lagi agak sedikit gak nyambung sih. Kenapa? Gak nyambungnya adalah ketika pengalaman pertama dia dapat orderan yang mungkin katakanlah G atau banci, gue gak tahu bentukannya kayak apa. Tapi yang jelas nyodoknya itu sampai dia ngerasa geli-geli di DUBUR gitu. Apa? Kan itu prosesnya agak panjang ya. Apa kamu nggak pakai celana apa bagaimana? Terus sepertinya kamu agak sedikit halusinasi deh. Soalnya kalau misalnya kamu udah ngerasa sampai geli-geli begitu ya artinya udah benar-benar sudah menyentuh kulit dan kulit. Tapi kayaknya nggak sampai segitu kalau di dalam motor. Sejauh apa sih dia bisa melakukan itu gitu? Kayaknya kamu hanya halusinasi aja. Terus kalau misalkan dia mungkin kamu ngerasa kayak ada tersodok-sodok, mungkin itu handphonenya, mungkin itu tangannya, atau mungkin dengkulnya. So, sebenarnya ini ceritanya tuh bagaimana sih, aku kurang begitu terlalu ngerti begitu, men. But anyway, apapun itu buat kalian yang selama ini mengalami pelecehan, baik itu dilecehkan sama laki-laki atau pelecehan dari laki-laki ke perempuan apa segala macam, apapun bentuk pelecehan itu, saya juga I against that gitu. Aku nggak begitu terlalu suka sama orang yang suka menggoda orang yang sebenarnya dia tidak tertarik begitu. So, ini sebenarnya reminder, kayak wake up reminder buat semua orang, bukan hanya LGBT, tapi orang-orang seperti kalian yang cowok-cowok juga suka kayak pelecehan sama wanita juga. Itu benar-benar tidak menyenangkan. So please, semua orang, bukan hanya LGBT, semua orang jangan melakukan apapun yang bisa merugikan orang lain. Oke? Well, ada Yoyo Temful nih. Kita bisa sembuh asalkan kita benar-benar mau sembuh dan kembali ke normal katanya. Jujur gue dari kecil itu gay, dan gue ngerasa gak ada yang salah dengan lingkungan gue ataupun didikan orang tua gue. Dan gue ngerasa gue suka sama cowok pas SD sampai SMP. Tapi pas SMA gue tuh berniat banget untuk sembuh. Karena gue capek dibully terus, ditambah gue juga pernah ngelakuin perbuatan homo yang jujur gue menikmatinya. Tapi gue juga tahu itu dosa dari perbuatan itu melebihi zina dengan lawan jenis. Dan jujur dengan niat gue untuk berubah, perkembangan sekarang itu gue sekarang jadi bisex. Jadi dari gay terus jadi bisex gitu. Suka sesama jenis tapi suka juga dengan lawan jenis. Jadi asalnya gay jadi bisex. Tapi gak apa-apa lah, itu proses katanya. Oh my god, kau pikir bisex dan gay itu lebih baik bisex ya? Gue bakalan jadi normal. Oh, ntar dulu. Dan gue yakin setelah jadi bisex, prosesnya akan jadi normal. Ayo kita bisa, dan jangan sampai 7 turunan kita mengalami hal yang seperti itu. Ayo kita semua berdoa kepada Yang Maha Kuasa agar kita sembuh dari penyakit ini. I love you kalian semua yang sama seperti aku. Gue gak ngerti cerita ini mau gue tanggapin seperti apa. Tapi yang jelas, aku meskipun sudah berdamai dengan diri aku sendiri memilih jadi gay. Bukan memilih jadi gay, maksudnya aku memilih berdamai dengan apa yang selama ini aku perjuangkan untuk jadi normal, yang kata kalian normal tapi aku nggak normal. Akhirnya saya berdamai untuk memilih apa ya, untuk memilih hati saya berkata apa. Tapi buat kalian yang masih struggle, yang masih berusaha dan masih yakin katanya bisa untuk kembali ke jalan yang kata kalian normal, aku doakan dan aku support. Silahkan berjuang sampai titik darah penghabisan, itu adalah hidup kamu, benar. Aku support. Meskipun aku di sini kayak jadilah diri sendiri, tapi sekali lagi kalau kalian masih punya pikiran untuk menjadi apa yang kalian pikirkan itu benar, ya itu adalah terserah kalian gitu. Aku support. Dan ini ceritanya belum sampai ke posisi dimana dia udah straight ya. Dia sekarang lagi bisex tuh. Gue gak ngerti apakah bisex lebih baik dibanding gay. Aku pikir sama-sama dia masih ada yang namanya suka sama laki-laki. So please,
Datanglah kembali ketika kamu benar-benar sudah sama sekali tidak ada punya nafsu sama lawan jenis, baru kamu bisa komentar. Oke?